Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Saudara, bangsa Israel pun beroleh kekuatan dan dapat meneruskan perjalanannya karena ada mana, yaitu roti dari surga. Begitu pula dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan menghendaki saudara agar kita tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Ia pun menegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan saudara. Ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa Yesus adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan hidup manusia, saudaraku. Kita melihat ketika 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti dia di tepi laut Tiberias dan menjadi lapar. Yesus pun tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, maka mujizat terjadi. Mereka dikenyangkan, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Memang manusia membutuhkan roti atau makanan untuk hidup di dunia ini, saudara. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat jasmani, lalu kita melupakan Tuhan yang pemberi berkat itu sendiri. Ingat, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita dapat diatasi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak hanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tapi juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya sendiri di atas kayu salib untuk kita. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Banyak orang Kristen tahu dan mengerti bahwa Yesus berkuasa mengadakan segala mujizat karena dia adalah Tuhan yang heran dan ajaib. Tetapi ketika dihadapkan pada kesulitan hidup di segala bidang kehidupan, iman mereka menjadi goyah dan dibatasi oleh situasi sehingga mata jasmani hanya tertumpu pada masalah dan kesukaran. Iman yang terbatas ini akhirnya membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Iman Marta yang terbatas tidak mampu melihat kuasa Tuhan
yang tidak terbatas. Perhatikan saudara, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menangis ketika ia datang hendak membangkitkan Lazarus, sebab yang dijumpainya iman yang terbatas. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mengangkat batu dari kubur Lazarus, pada awalnya Marta keberatan karena tak percaya. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan Yesus pun menantangnya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta pun menjadi percaya, imannya tak lagi dibatasi oleh situasi, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dengan tidak terbatas. Mujizat pun terjadi, Lazarus bangkit dari kematian. Puji Tuhan, haleluya. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, hari ini kita melihat bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan bangsa Israel dia pelihara dengan mana surgawi. Ini hal yang luar biasa, saudara. Dan hal yang luar biasa adalah saat Tuhan membangkitkan Lazarus, kita bisa melihat begitu sayangnya Tuhan bagi manusia. Hal ini semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Jangan kita pernah meragukan kebaikan Tuhan Yesus, saudara. Tetapi mari kita hidup di dalam pengharapan dan keyakinan yang tinggi bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita. Satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Jawaban setiap persoalan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi jawaban hidup kami. Tuhan yang menjamin hidup kami, bahwa kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa setia mengikut Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat bersukacita di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.